Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiana Serolin dengan NPM 12120190005. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu tentang kas dan setara kas untuk memenuhi nilai UTS saya yaitu mata kuliah praktikum audit. Yang pertama di sini ada prosedur audit. Uji ketaatan. 1. Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Di sini ada di indeks Touch 2 dan Touch 4. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang. Di sini ada di indeks Touch 2 dan Touch 4. Lalu untuk uji kewajaran yaitu ada kas. Pertama, siapkan skedul utama dari kas dan setara kas yaitu ada di indeks C. Lalu yang kedua, lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Di sini ada di indeks C1 dan C2. Lalu yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan, yaitu ada di indeks C1 dan C2. Lalu keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Di sini ada di indeks C1 dan C2. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca. Dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju trace forward ke tanggal neraca. Di sini ada di indeks C1. Lalu yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan pertanggal neraca. Ini ada di indeks C1 juga. Lalu yang ketujuh, periksa penjumlahan atau voting cross-voting lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ini sudah dilakukan. Ada di buku 1 halaman 125, di mana disebutkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Lalu lanjut lagi yang ke-8. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau investment system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian. Ini sudah dilakukan juga. Ada di buku 1 halaman 124. Menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir, di mana kasirnya adalah saudari Sabrina. Lalu nomor 9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Ini sudah dilakukan juga. Untuk yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan, itu ada di indeks C. Lalu yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini tidak dilakukan. Lalu di sini ada bank. Untuk yang pertama, ada lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Di sini ada di indeks CC3 dan CC4. Lalu yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo R atau K dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar outstanding cekwe, dan setoran dalam perjalanan deposit in transit. Ini sudah dilakukan.
Lalu yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini juga sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 125, di mana disebutkan kurs dolar ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.000. Lalu nomor 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Ini tidak dilakukan. Lalu yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini sudah dilakukan. Lalu yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Ini tidak dilakukan. Lalu yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan bukan perorangan. Ini sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 125, di mana disebutkan bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Lalu untuk yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini sudah dilakukan. Untuk yang kesembilan, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Lakukan vouching bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan? Lalu, apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan? Misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Lalu yang kedua, lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Dan yang ketiga, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Ini semua ada di indeks touch 2 dan touch 4. Lalu yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Ini ada di indeks C. Lalu yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Ini juga ada di indeks C. Di sini itu kliennya PT Subus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri, Alvina Serolin. Dibuatnya itu pada tanggal 13 Desember 2018. Diperiksanya 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu untuk yang investasi jangka pendek, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Ini ada di indeks D. Lalu yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini tidak ada ya. Lalu yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini sudah dilakukan. Lalu yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini juga sudah dilakukan. Lalu yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen, tunai atau saham, dan penerimaan bunga devisito. Ini juga sudah dilakukan. Lalu yang keenam, lakukan pengecekan dan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini juga sudah dilakukan. Lalu yang ketujuh,
Perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas, dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek. Ini juga sudah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu diperlukan untuk kesalahan pencatatan transaksi. Di sini itu ada piutang lain-lain. Yang pertama itu piutang lain-lain. Debitnya 200.000 dan kas kecil berada di kredit sejumlah 200.000 juga. Ini semua ada di catatan pemeriksaan sheet C. Cash on cash kecil ditemukan selisih kas atau kekurangan sebesar 200.000. Lalu yang kedua, beban perjalanan dan akomodasi ada di debit sebesar 100.000 dan biaya yang masih harus dibayar berada di kredit sebesar 100.000. Lalu untuk yang ketiga, bank CAB yaitu berada di debit 10.600.000 dan piutang usaha PT Lestari berada di kredit sebesar 10.600.000. Itu semua ada di buku 1 halaman 129. Lalu untuk yang 4, biaya ADM Bank sebesar 25.000 di debit, Bank CAB 131.500 di debit, dan pendapatan bunga 156.500 di kredit. Lalu untuk yang nomor 5, piutang usaha PT Krakatau 2.200.000 di debit, dan Bank CAB 2.200.000 di kredit. Jurnal koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751. Lalu yang ke-6, utang usaha PT Berkat sebesar 990.000 di debit dan Bank CAB 990.000 di kredit. PT Berkat menjawab tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Lalu lanjut yang ke-7, piutang usaha PT Nuansa sebesar 33.750.000 dan Bank Lopo sebesar 33.750.000. Lalu untuk yang ke-8, beban ADM Bank sebesar 23.000 di debit dan Bank Lopo 52.226 di kredit. Lalu untuk pendapatan bunganya 75.226 di kredit. Ini ada di buku 1 halaman 130, jasa giro sebesar 75.226. Lalu yang ke-9, piutang usaha PT Lestari 3.350 di debit dan Bank Lopo 3.350 di kredit. Ini ada di buku 1 halaman 130 yang tolakan clearing. Terus untuk yang 10 terakhir, Bank Lopo ada di debit sebesar 407.360. Lalu penarikannya 407.360. Sekarang lanjut ke indeks C. Di sini keterangannya ada. Nah, di sini indeks C, keterangannya itu ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, Bank Lopo. Untuk WPRF-nya ada C1, C2, C3, dan C4. Lalu saldo per kliennya ini ada di buku 1 halaman 15.
Lalu untuk parenya sendiri di sini, untuk DR, terdapat di indeks C1 yang selisih uang kas yang ini. Lalu untuk DR-nya ini ada yang di C2. Lalu untuk bank CAB, untuk debitnya ada di indeks C3. Lalu di Bank Lopo, untuk debitnya sebesar 459.586 ada di C4. Nah, untuk yang kreditnya juga sama seperti yang debit ini yang 200.000 ini ada di indeks C2 yang selisih uang kas sebesar 200.000. Lalu untuk per auditnya yaitu data per klien ditambah debit diambil kredit sehingga hasilnya seperti ini 22.900.000 dan untuk ke bawahnya juga sama seperti ini. Lalu lanjut lagi untuk C1. Berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya PT Sugus. Dilakukan pada 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Untuk yang A, sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3 juta. Lalu untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Jumlah debit 24 juta, jumlah kredit sebesar 24 juta. Ini didapat dari buku 1 halaman 124. Karena jumlah debit dan kreditnya sama, maka nilai mutasinya menjadi 0. Lalu sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Lalu untuk pemasukan yang belum dibukukan, ini 0. Lalu nomor 5, pengeluaran yang belum dibukukan, ini juga 0. Jumlah sisa uang kas menurut buku, jadi kita jumlahnya, ini sisa buku kas ditambah pemasukan ditambah pengeluaran, sehingga hasilnya 3 juta. Lalu yang B, uang dalam kas. Yang pertama itu uang tunai. Terdiri dari uang kertas yaitu 0, 125, 170, 101, 65, dan 0. Yang masing-masing mempunyai lembar seharga 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya menjadi yang ini 0 karena uang kertasnya berjumlah 0. Lalu yang ini 6.250.000 karena 125 dikali 50.000 dan seterusnya ke bawah. Sehingga jika di total jumlah hasilnya menjadi 10.985.000. Lalu untuk yang uang logam, yang pertama terdiri dari 14 keping dan yang kedua terdiri dari 2 keping. Untuk yang pertama, harganya itu 1.000 per keping dan yang kedua 500 per keping. Sehingga harganya menjadi 14.000 dan 1.000 dan jika ditotal hasilnya menjadi 15.000. Jumlah uang tunainya itu ada 11.000. Ini didapat dari 10.985 ditambah 15.000 sehingga hasilnya menjadi 11 juta. Lalu yang kedua di sini ada surat-surat berharga yang bernilai 11.900.000. Nih, lalu yang ini lain-lain bon-bon yang belum diperhitungkan. Lalu jumlah uang dalam kasnya jika dijumlahkan menjadi 22.900.000 didapat dari 11 juta ditambah 11.900.000. Selisih uang kas
kelebihan atau kekurangannya menjadi 19.900.000. Ini didapat dari 3 juta diambil 22.900.000 diambil 3 juta. Sehingga hasil menjadi 19.900.000. Lalu untuk yang C2, berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kas saudari Sabrina. Untuk yang A, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Januari 31 Desember 2018 sebesar 2 juta. Lalu untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 adalah 0. Terus ini debit kreditnya juga 0. Ada di buku 1 halaman 124. Karena jumlah debit dan kreditnya ini 0, maka nilai mutasinya juga 0. Lalu untuk yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta. Keempat, pemasukan yang belum dibukukan 0. Yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan 0. Jumlah sisa uang menurut buku yaitu 2 juta. Karena ini 2 juta tidak ditambah dengan apa-apa, 0 semua, jadi hasilnya tetap 2 juta. Lalu uang dalam kas, yang pertama uang tunai, uang kertas yang terdiri dari 0, 12, 18, 23, 65, 0 yang per lembarnya harganya beragam yaitu 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Dan jumlah, jika dijumlah yang ini, yang karena 100.000 dikali 0 hasil 0. Lalu yang ini 600, 360, 230, 325, dan 0. Sehingga jika ditotal hasilnya menjadi 1.515.000. Untuk uang logam terdiri dari 13 dan 14. Masing-masing kepingnya mempunyai harga 1.000 dan 500, sehingga untuk hasilnya 13.000 dan 2.000. Dan jika ditotal menjadi 15.000. Jumlah uang tunainya menjadi 1.530.000. Ini didapat dari 1.515.000 ditambah 15.000. Lalu untuk surat berharga 0, lain-lain bon yang belum diperhitungkan senilai 2.270.000. Lalu untuk jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000 didapat dari 1.530.000 ditambah 270.000. Lalu selisih uang kas itu 200.000. Lalu untuk yang ketiga, ini ada Sporting Schedule Bank CAB. Jurnal koreksi yang diperlukan. Terdapat kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 3 Desember 2018 seharusnya 101.100.000 dicatat sebesar 100.100.000. Jadi utang usaha 990.000 di debit dan Bank CAB 990.000 di kredit. Yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Bank CAB 10.600.000 di debit dan piutang usaha 10.600.000 di kredit. Lalu yang ketiga, salah satu transaksi yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong, yaitu piutang usaha di debit sebesar 2.200.000 dan Bank CAB 2.200.000 di kredit. Lalu perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Biaya ADM Bank sebesar 25.200.000, 25 juta di debit, 25.000 di debit, maaf, dan Bank CAB 131.500 di debit, dan pendapatan lain-lain 156.500 di kredit. Selanjutnya, untuk yang
CAB ini dicocokkan dengan rekening koran Bank Desember 2018, lalu yang L sama dengan cocokkan dengan buku besar dan kas bank. Ini dibuatnya oleh Lita. Di pertanggal segitu. Lalu untuk yang C 3.1 Supporting Schedule Bank CAB. Untuk saldo menurut rekening koran, saldo menurut pembukuan itu ada di buku 1 halaman 129. Buku 1 halaman 129. Untuk yang tambah, di sini tanggal 28 Desember 2018, setoran dalam perjalanan ada di buku 1 halaman 128. Yang setoran tunai dari kas besar, di mana uang tunai sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank, sehingga dapat menambah saldo rekening koran sebesar 20 juta. Lalu untuk yang tanggal 26 Desember 2018, yaitu cek beredar pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo 28 Desember 2018 yang mengakibatkan cek beredar di mana cek tersebut sudah diterima perusahaan namun belum dicairkan sehingga dalam catatan bank ini mengurangi saldo rekening koran sebesar 11 juta. Lalu di sini ada saldo menurut pembukuan. Yang 14 Desember 2018 ada di buku 1 halaman 129, yaitu kiriman uang masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000. Dalam transaksi ini disebut juga setoran clearing belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank. Maka jumlah 10.600.000 ini menambahkan saldo pembukuan. Lalu untuk yang 28 Desember 2018, pendapatan jasa giro atau bunga dengan keterangan di sini ada di buku 1 halaman 129 dengan keterangan jasa giro sebesar 156.500. Lalu yang dikuranginya ini untuk yang 3 Desember 2018, kesalahan pencatatan PT Berkat ada di buku 1 halaman 107. Di bukti pengeluarannya bank pada PT Berkat. Lalu tanggal 28 Desember 2018 beban administrasi bank ada di buku 1 halaman 129 sebesar 25.000. Lalu untuk yang 28 terakhir 28 Desember 2018 cek kosong PT Berkat. Ada di buku 1 halaman 129, ada cek kosong dengan sebesar 2.200.000. Sehingga saldo yang sebenarnya sama, yaitu 13.391.410. Untuk jurnalnya, di sini ada jurnalnya. Bank CAB 10.600.000 di debit dan piutang usaha 10.600.000 di kredit. Bank CAB 156.500 di debit dan pendapatan bunga 156.500 di kredit. Utang usaha 990.000 di debit dan Bank CAB 990.000 di kredit. Lalu beban ADM Bank 25.000 di debit dan Bank CAB 25.000 di kredit. Lalu utang usaha 2.200.000 di debit dan Bank CAB 2.200.000 di kredit. Lalu untuk yang C4, Supporting Schedule pada Bank Lopo, jurnal koreksi yang diperlukan. A. Perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Jurnal itu Bank Lopo 33.750.000 di debit dan piutang usaha 33.750 di kredit.
Lalu untuk yang B, perusahaan belum melakukan pencatatan biaya cek atau giro, biaya ADM, dan jasa giro. Jurnalnya beban ADM bank 23.000 di debit, bank Lopo 52.226 di debit, dan pendapatan lain-lainnya 75.226 di kredit. Lalu untuk perusahaan belum mencatat cek yang ditolak. Jurnalnya piutang usaha 3.350.000 di debit dan Bank Lopo 3.350.000 di kredit. Nah, untuk C41 kita udah di indeks C41 subsporting schedule Bank Lopo. Saldo menurut rekening koran. Pertama itu ditambah setoran dalam perjalanan ada 37.500.000, lalu setoran dalam proses setoran dalam proses 30.500.000, jumlah penambahan, lalu setoran dalam proses 2 juta, dan jumlah penambahan sebesar 39.500.000 di kredit. Lalu dikurangi ini cek beredar pada PT Elang tanggal 17 Desember 2018 ada di buku 1 halaman 126 yang cek beredar. Keterangannya pembayaran utang. Lalu yang ke-10 ini, yang ini cek beredar PT Caraka pada tanggal 21 Desember 2018 ada di buku 1 halaman 126 dengan keterangan pembayaran utang PT Caraka sebesar 5.500.000. Jadi jika dijumlah hasilnya menjadi 7.500.000 minus ya. Nah, ini di sini ada saldo menurut pembukuannya. Penerimaan piutangnya sebesar 7.750.000. Jasa gironya 75.226 di debit, jumlahnya menjadi 3.825.226. Yang untuk pengurangannya biaya cek 18.000, biaya ADM 5.000, C kosong 3.350.000 dengan jumlah pengurangannya minus 3.370.000 dan total pembukuannya ini hasil dari 36 juta ini ditambah 3.825 ini diambil dengan ini hasil menjadi segini. Lalu untuk CC3 di sini tuh C3 ini di CC3 ini adalah konfirmasi bank CAB. Lalu di CC4 ini adalah konfirmasi bank Lopo. Lalu untuk yang D, di sini keterangannya ada deposito berjangka dan investasi pada saham. Ada WPRF dan per klien 31 Desember 2018. Ini ada di buku 1 halaman 123. 1 halaman 123 tuh. Nah, deposito berjangka itu pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 1.450.000.000. Lalu investasi pada saham pada tanggal 31 Desember 2018 saldo akhirnya 265 juta sehingga jika di total hasilnya menjadi 1.715.000.000. Untuk debitnya ini deposito berjangka 0, untuk investasi pada saham 4.500.000. Untuk kreditnya 0 semua. Lalu per auditnya ini ditambah dari
per klien ditambah debit ditambah kredit. Lalu untuk ini juga sama ditambah 265 juta ditambah 4.500.000 hasilnya 269.500.000 dan 1 juta ini 1.719.500.000 didapat dari 1.450.000.000 ditambah 269.500.000. Lalu untuk yang touch 2 ini mengacu pada buku 1 halaman 68 sampai 76, di mana kelengkapan dokumen pendukung ada di buku 1 halaman 68 sampai 76. Lalu untuk kebenaran perhitungan matematis, karena tidak ada di buku, jadi kita menjumlahkan sendiri. Karena sudah benar, maka kita checklist semua. Lalu untuk otorisasi, ini sudah benar dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Jadi kita checklist semua juga. Lalu untuk kebenaran nomor akun, ini ada di buku 1 halaman 15. Ada nomor akun yang tidak sesuai, maka ini semua kita beri tanda silang. Lalu untuk yang terakhir kebenaran posting, ada di buku 1 halaman 92 sampai 93 dan buku 1 halaman 52 sampai 56. Di sana postingannya sudah dilakukan dengan benar, jadi beri tanda checklist semua. Nah, selanjutnya ada touch 4. Ini juga sama kayak yang touch 3 tadi. Kelengkapan dokumen pendukungnya ada di 68 sampai 76. Karena ada semua, jadi kita checklist semua. Lalu untuk kebenaran perhitungan matematis, karena tidak ada di buku, jadi kita menjumlahkan sendiri. Karena sudah benar, maka kita checklist semua. Lalu untuk yang otorisasi, ini sudah benar dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia, jadi kita checklist. Lalu untuk yang kebenaran nomor akun, ini ada di buku 1 halaman 15, ada nomor akun yang ini nomor akunnya sesuai semua deh. Sesuai semua, maka diberi tanda checklist. Lalu untuk kebenaran posting, ini postingannya tidak sesuai, maka kita beri tanda silang. Lalu untuk di A21, sebentar. Lalu untuk yang A2.1, di sini saya akan membahas kas setara kas dan aset jangka pendeknya saja. Di sini tuh untuk yang per audit 31 Desember 2017 ada di buku 1 halaman 13. Lalu untuk yang per kliennya ini ada di buku 1 halaman 13 juga sama. Lalu untuk yang kas dan setara kas, ini untuk part debitnya 31.091.086 rupiah itu didapat dari indeks C yang ini jumlahnya 31.09.086. Lalu untuk yang kreditnya juga sama, dari kredit yang indeks C juga. Sehingga ditotalkan hasilnya menjadi gini, karena 47.490.324 rupiah ditambah 31 juta ini, lalu diambil 40.490 rupiah, sehingga hasil menjadi 38.091.410 rupiah. Lalu untuk yang investasi jangka pendek, ini tuh 4.500.000 diambil dari indeks D yang ini totalnya debit. Yang
kreditnya juga sama karena di sini 0, jadi di sini juga 0, sehingga jumlahnya menjadi 1.719.500.000 dan total untuk semuanya menjadi 23 miliar 718.872.50 rupiah. Lalu lanjut lagi untuk yang A22. Di sini saya akan membahas utang usahanya saja. Untuk yang per audit 31 Desember 2017 ada di buku 1 halaman 13. Lalu untuk yang per klien 31 Desember 2018 ada di buku 1 halaman 13 juta. Lalu untuk utang usahanya Rp990.000 ini ada di modul 3, ada di indeks M1. Dan yang kredit juga sama ada di modul 3 indeks M1 sehingga menghasilkan 1.278.926.100 rupiah. Dan untuk total semuanya menjadi 22.957.294 rupiah. Kliennya PT Sugus, schedule-nya ini kas dan setara kas. Lalu untuk dibuatnya oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Alvina Serolin pada tanggal 3 Desember 2019, periodenya 31 Desember 2018. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.